Hai, welcome to my YouTube channel Belajar Bersama Novi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Kita belajar lagi accounting. Siapa bilang sulit? Nah, saat ini kita belajar soal akun dan posisi normalnya. Secara akuntansi ada namanya debit dan kredit. Debit ada di sebelah kiri dan kredit ada di sebelah kanan. Bukan berarti semua pengeluaran itu pasti kredit, bukan. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus tahu apa saja akun-akun yang ada di dalam akuntansi atau dalam pencatatan. Persamaan akuntansi itu adalah HUM, harta sama dengan utang plus modal. Harta adalah aset. Utang ya, bukan hutang. Utang adalah liabilities, kewajiban. Dan modal adalah equity. Jadi harta itu ada di debit, utang plus modal atau liabilities plus equity itu ada di kredit. Karena persamaan akuntansi sehingga mereka harus sama jumlahnya atau yang biasa disebut balance. Nah, ini persamaan ini dalam artian benar-benar angka totalnya harus sama. Kalau nggak sama, tandanya kita hitungnya salah. Nah, harta apa aja sih yang dalam kategori harta? Harta itu adalah segala sesuatu yang kita miliki, yang kita bisa olah untuk operasional. Contohnya, harta lancar itu kita bisa pakai uang cash kita, atau uang di bank, atau deposito. Nah, kalau atau piutang itu orang yang hutang sama kita, atau bahasa Inggrisnya receivable. Nah, itu atau ATK atau aset tetap seperti peralatan, kendaraan kantor untuk operasional, gedung dan lain-lain, itu termasuk harta atau aset yang kita olah untuk operasional perusahaan. Kalau utang adalah kewajiban kita untuk membayarkan kepada orang lain, kepada pihak lain. Kalau modal, sesuatu yang ditanamkan dan pergerakannya untuk yang ditanam dan tidak dipakai untuk operasional secara langsung. Nah, untuk membagi seperti itu sebenarnya kelihatan banget. Harta itu ada di debit, itu adalah saldo normalnya di debit. Jadi saat dia bertambah, dia akan bertambah di debit pencatatannya. Saat berkurang, dia akan pencatatannya berkurang, kita catat di kredit. Sampai situ ya, nanti detailnya ada. Untuk utang ada di kredit, jadi saldo normalnya ada di kredit. Apapun hutang kita bertambah, kita ada di kredit. Kita bayar, saldonya ada di debit. Kalau modal saat bertambah, dia akan di kredit. Di kredit saat berkurang, diambil atau apa, akan ada di debit. Oke, sebetulnya yang persamaan HUM tadi itu adanya di laporan balance sheet atau posisi laporan keuangan atau posisi keuangan ya. Nah, ada juga laporan namanya income statement atau laporan laba rugi. Laba rugi itu terdiri atas pendapatan sama beban yang menghasilkan laba atau rugi. Nah, pendapatan itu adalah sesuatu yang kita peroleh dari usaha kita. Pendapatan ini kita catatnya sebagai kredit. Saat kita punya pendapatan, kita akan catat di kredit. Ya, bukan uangnya, tapi pendapatannya. Tapi kalau segala beban-bebannya yang kita biaya untuk mengeluarkan operasional perusahaan dan lain-lain, segala beban ada di debit. Dan dari selisih tadi, pendapatan lebih besar daripada beban akan menghasilkan laba. Tandanya kita ada keuntungan dari penjualan yang lebih besar dibanding beban kita akan mendapatkan laba atau untung. Itu akan kita catat di kredit.
Karena saldo pendapatan tadi ada di kredit kan? Ya, kalau kita rugi, di mana pendapatan kita lebih kecil daripada beban, dia akan muncul rugi. Nah, atau loss. Itu akan kita catat di debit. Nah, jadi kalau lihat dari persamaan tadi, kita bisa melihat nih bertambah dan berkurangnya saldo normal di mana. Contohnya cash atau bank itu ada di aset. Saat si cash uang kita nih bertambah, ada uang masuk, baik itu secara cash maupun secara bank masuk ke dalam bank rekening kita ataupun dalam bentuk deposito, itu akan menambah aset. Jadi saat bertambah dia akan ada di posisi debit ya. Dan kalau saat kita ngeluarin uang untuk apapun, pokoknya uang kita berkurang, itu akan ada di kredit. Sama contohnya lagi sama piutang. Piutang itu orang yang hutang sama kita, bukan kita ya, orang hutang sama kita. Jadi saat kita dapat piutang, kita akan nambah di debit. Tapi saat orang itu bayar hutang sama kita, kita pada piutangnya itu akan berkurang di kredit. Nah, coba kita gabungin nih. Kita pinjemin uang sama orang, ya kan? Kita keluarin uang, kita punya piutang, ya. Untuk si cashnya, untuk si cash atau bank itu akan bertambah apa berkurang? Cash kita akan berkurang, jadi ada di kredit, ya. Tapi piutang kita akan bertambah karena kita pinjemin orang, jadi ada di debit. Kita kasih 50.000, kita punya piutang 50.000, balance. Paham ya? Saat nanti suatu saat orangnya balikin uangnya ke kita, nih aku balikin nih uang 50.000 kemarin, gitu kan? Kita terima cash dong. Nah, cash kita bertambah 50.000 dan piutang kita berkurang 50.000 ada di kredit. Cash tadi ada bertambah di debit. Kita contoh lagi untuk aset tetap. Aset tetap itu barang yang lebih dari setahun dan digunakan untuk operasional perusahaan. Contoh misalnya gedung, mobil, mesin, furniture, gitu-gitu. Nah, saat kita bertambah, mobil perusahaan kita ada, terus gedung kita ada, itu akan dicatat di debit. Saat kita ngejual, itu akan berkurang di kredit, ya. Jadi karena aset bertambah itu ada di debit, saldo normalnya ada di debit. Nah, si aset ini punya teman namanya penyusutan. Artinya barang ini sebetulnya udah mulai aus, masa umur manfaatnya semakin berkurang, gitu kan? Nah, itu namanya penyusutan. Ada namanya beban penyusutan. Nah, tapi kumpulan dari beban-beban tadi namanya akumulasi penyusutan. Itu biasanya dilaporkannya nempel sama si aset tetap. Jadi untuk akumulasi penyusutan, saldo normalnya ada di kredit karena dia mengurangi nilai si aset tetap kita punya tadi. Itu contohnya nih. Oke, kita membeli aset, kita beli furniture, ya. Saat kita beli furniture, saya mau beli kursi nih, harga 5 juta, ya. Kira-kira uang kita bertambah apa berkurang? Uang kita berkurang, tandanya ada di kredit, cashnya. Tapi aset kita bertambah, tandanya bertambah di debit. Paham ya? Contoh nih, perusahaan baru dibangun, pemiliknya menanamkan modal 300 juta, dia masukin ke rekening bank. Apa yang bertambah? Ya, banknya bertambah, uang di bank bertambah,
tandanya ada di debit. Nah, apa yang bertambah lagi? Yang bertambah lagi adalah modal. Modal bertambah ada di kredit. Paham ya? Oke, kita minjem uang sama bank, notes payable, utang jangka panjang, karena lebih dari 1 tahun. Kita pinjam uang, apa yang bertambah dari kita? Uang, cash, aset, ada di debit. Kita menambah utang, nambah utang, saldonya normalnya ada di kredit. Balas dong. Bayar listrik, itu beban listrik namanya. Electricity expense. Ya, kita bayar listrik pakai apa sih? Pakai cash, pakai uang. Tandanya apa yang bertambah? Beban kita bertambah. Beban bertambah ada di debit. Apa yang berkurang? Cash berkurang. Cashnya ada di kredit. Oke, kali ini kita coba dengan contoh soal ya. Nomor 1, pemilik menanamkan modal uang sejumlah 10 juta ditransfer ke rekening perusahaan. Nah, karena disebutkan modal uang, tandanya modalnya bertambah dan cashnya bertambah. Modal bertambah ada di kredit dan cashnya bertambah atau banknya bertambah ada di debit. Yang kedua, pemilik menanam modal berupa gedung senilai 1 miliar. Otomatis di sini gedungnya bertambah. Gedung itu adalah aset tetap, jadi ada bertambah di debit. Dan ini adalah penambahan modal, sehingga ada di kredit. Nomor 3, membeli peralatan komputer sejumlah 7 juta. Nah, komputer ini adalah aset tetap perusahaan, otomatis bertambah, adanya di debit. Nah, untuk pembayarannya kita menggunakan bank atau kas. Mengurangi cash dan bank mengurangi aset lancar, otomatis dicatat di kredit. Nomor 4, membeli furniture berupa meja kursi tapi bayar bulan depan sejumlah 4 juta. Jadi kita membeli meja kursi tapi janji bayar di bulan depan. Nah, apa yang bertambah? Di sini aset tetap berupa furniture akan bertambah. Otomatis ada di debit. Dan yang bertambah lagi adalah utang jangka pendek. Utang kita untuk membayar si furniture tadi. Utang bertambah ada di kredit. Nomor 5, membayar beban listrik 1 juta. Ini tidak bisa diutangin. Otomatis beban listrik bertambah ada di debit. Kita membayar dengan cash atau bank, yaitu berkurangnya uang cash atau bank, aset lancarnya berkurang, ada di kredit. Kita anggap saja perusahaan kita adalah perusahaan jasa, yaitu memberikan servis. Kita mendapatkan pendapatan jasa 5 juta di rekening. Tandanya ada pertambahan bank di rekening, aset lancar, yaitu di debit. Dan kita mendapatkan pendapatan itu bertambah di kredit sebagai pendapatan servis. Nomor 7, kita mendapatkan pendapatan servis lagi senilai 2 juta tapi dijanjikan dibayar minggu depan. Tandanya uang cashnya kita belum terima nih. Otomatis pendapatan servis tadi bertambah. Pendapatan servis tadi bertambah ada di kredit. Yang di debitnya apa? Bukan cash tapi piutang usaha yang di dalam aset lancar. Kenapa aset lancar? Karena kita di bawah 1 tahun. Nomor 8, kita mendapatkan transferan dana dari yang nomor 7 tadi. Nomor 7 itu yang tadi pendapatan servis yang dijanjikan minggu depan. Nah, itu kita terima cash atau bank. Tandanya ada bank bertambah di aset lancar dan ada piutang usaha yang berkurang. Piutang usaha berkurang itu yang termasuk aset lancar ada di kredit. Nomor 9, ini membayar utang furniture yang nomor 4 tadi. Kita janjinya bulan depan, tapi ternyata ada dana, kita bayar sekarang. Nah, otomatis apa yang kita keluarkan? Kita keluarkan kas atau bank. Kas atau bank itu berkurang ada di kredit. Utang kita juga berkurang. Utang yang jangka pendek tadi berkurang ada di debit. Sampai situ aja.
Silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye.